Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu dan satuan debit. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengukuran waktu. Nah, poin dari pengukuran waktu yaitu A. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Pasti sebelum kalian belajar atau dulu sebelum pembelajaran daring, pasti kalian berangkat sekolah atau pulang sekolah, kalian memperhatikan jarum jam yang ada di rumah kalian ya, pada jam dinding di rumah kalian. Nah, sekarang kita akan melihat gambar-gambar jam yang ada ini dan bagaimana sih cara untuk dibacanya ya. Bisa dilihat pada gambar pertama ya, lihat pukul 02 dini hari dibaca pukul 2 dini hari. Bisa ya anak-anak, bisa dilihat pada jamnya. Nah, tertulis pukul 02.00 dini hari dibaca pukul 2 dini hari. Lanjut ke gambar selanjutnya yaitu pukul 09.20. Sama ya, sama gambarnya 09.20. Dibaca pukul 9:20 pagi. Oke. Gambar selanjutnya 11:15 siang dibaca pukul 11:15 karena dia sudah melewati ya, jadi lebih. Gambar selanjutnya yaitu pukul 09.15 karena sudah lewat lagi ya, maka dibaca pukul 9:15 malam. Karena notasinya hanya 12 jam, jadi penyebutannya dari pagi sampai malam tetap dari jam 1 hingga jam 12 ya. Perhatikan, Bu Guru punya jam. Nah, jam ini menunjukkan pukul 08.30. Jadi kalau dibaca adalah pukul 8:35 pagi. Bisa pagi, bisa malam ya anak-anak. Tergantung akhirannya apa. Pagi bisa, malam bisa, oke? Karena ini notasi 12 jam. Baik, sudah dimengerti ya. Menentukan tanda waktu dalam notasi 12 jam. Selanjutnya kita akan menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Nah, bisa diperhatikan ya gambar pertama. Gambar pertama yaitu pukul 14.00 atau pukul 02.00 siang. Karena ini notasi 24 jam, jadi penyebutannya dari jam 1 sampai jam ke 24. Nah, pukul 14.00 kenapa bisa sama dengan pukul 02 siang? Nah, karena dalam jam dinding atau jam tangan itu hanya tertulis dari angka 1 sampai 12 ya. Tapi bisa anak-anak ketahui kalau satu hari sama dengan 24 jam ya. Jadi itu terulang, tapi karena dengan notasi 24 jam dia terbilang pukul 14.00 atau sama dengan pukul 02.00 siang. Gambar sampingnya sama ya, pukul 16.00 atau pukul 04.00 sore. Gambar bawahnya pukul 20.30 atau pukul 8.30 malam. Seperti tadi yang notasi 12 jam Ibu berikan gambar ya, atau Ibu tunjukkan pada jam dinding tadi. Nah, jadi pukul 02 siang ditulis pukul 14.00. Pukul 04.00 sore ditulis pukul 16.00. Pukul 08.30 malam ditulis 20.30.
Anak-anak bisa baca ya pada halaman 52 untuk perhitungan waktu dalam satu hari. Waktu dimulai pukul 00.00 atau pukul 12.00 malam hingga pukul 12.00 malam berikutnya, karena satu hari sama dengan 24 jam seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, pukul 00.01 sudah dinyatakan dini hari. Dari waktu dini hari kita bergeser ke pagi hari, kemudian siang hari, lalu sore hari, lanjutnya malam hari hingga dini hari lagi, ya. Semoga anak-anak mengerti ya. Nah, sekarang kita kembali ke jam dinding yang Ibu punya. Dalam notasi 24 jam, pukul 00.05.00 kalau dibaca dalam notasi 24 jam adalah, ya benar, 17.00 atau pukul 05.00 sore. Ya, baik anak-anak, semoga semuanya paham ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kita isi bersama-sama latihan 1 ya. Dilihat di gambar. Nah, seperti yang Ibu gambarkan tadi di jam dinding, pukul titik-titik sore hari. Kalau sore hari dalam notasi 12 jam ini disebut pukul 05.00. Kalau dalam notasi 24 jam dia terbaca menjadi 17.00. Bisa diisi ya pada buku anak-anak masing-masing. Selanjutnya yang nomor 2. Kalau dini hari pukul berapakah ini? Ya, baik notasi 12 jam atau 24 jam dia menjadi pukul 03.00 karena dia menunjukkan keterangan waktu yaitu dini hari. Selanjutnya nomor 3 yaitu siang hari. Siang hari bisa pukul 02.00 atau pukul 14.00 karena keterangan waktunya siang hari ya. Bisa menggunakan waktu notasi 24 jam atau notasi 12 jam. Selanjutnya pagi hari dia akan menunjukkan notasi waktu hanya 12 jam karena dia baru pagi hari, yaitu 06:50 menit. Karena dia menunjukkan keterangan waktu pagi hari, jadi dia menggunakan notasi 12 jam, maaf ya. Jadi di sini menunjukkan pukul 06.50 atau dibaca pukul 6:50 pagi hari. Selanjutnya, keterangannya apa? Malam hari. Oke, malam hari dia akan menunjukkan notasi 24 jam, yaitu 19.00 atau 07.00 malam hari atau dibaca pukul 7 malam hari atau pukul 7 atau pukul 19.00 ya. Selanjutnya, nah lihat dini hari lagi ya. Jadi di sini terbaca adalah pukul 02.50 atau pukul 2:50 dini hari. Baik, semoga anak-anak paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenal satuan debit. Namun sebelum kita mengenal satuan debit, kita akan diperkenalkan dengan satuan waktu dan satuan volume terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini anak-anak. Satuan waktu yang berkaitan dengan satuan debit antara lain jam, menit, dan detik. Oke? Nah, bisa dilihat kesetaraan waktunya ya, dari jam ke menit, menit ke detik, jam ke detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ya. Lanjut ke satuan volume.
Satuan volume yang berkaitan dengan satuan debit antara lain meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 sentimeter kubik. Halaman selanjutnya yaitu 1 cm kubik sama dengan 1000 mm kubik ya. Untuk memudahkan anak-anak, kita akan membuat ini ya, tangga pengukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama-tama kita isi KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Oke anak-anak, ini adalah tangga pengukuran ya. Karena ini adalah kubik atau sama dengan pangkat 3 ya. Jadi setiap turun tangga dia dikali 1000. Setiap naik tangga dia dibagi 1000. Ya, anak-anak harus catat ya agar memudahkan pengerjaan anak-anak ke depannya. Baik, diperhatikan di sini Bu akan memberikan contoh tentang satuan waktu ya. Tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jadi kalau 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, berapa nih isinya? Nah, di sini kita lihat ya. 2 dikali 1 jam berapa menit? 60. Jadi diisi 60. 60 dikali 2 sama dengan 120. Ditambahlah di sini. Belakangnya ditambah satuannya yaitu menit. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Ya, karena 1 jam 60 menit. 2 jam berapa? 2 jam dikali 60 adalah 120. Oke. Selanjutnya tentang pengubahan atau satuan volume. Sekarang lihat ya. Kalau 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Berapa kalau 4 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik? Meter ke desimeter turun 1. Namun karena dia kubik atau pangkat 3, jadi dia dikali 1000. Benar. Jadi 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Dikasih turun satuannya desimeter kubik. Jadi 4 meter kubik sama dengan 4000 desimeter kubik. Ya, semoga anak-anak paham ya. Nah, sekarang setelah kita mengenal satuan volume dan satuan waktunya, kita akan mengenal satuan debitnya. Nah, satuan debit ini beragam ya, yang dapat dituliskan dalam bentuk satuan debit lainnya. Kita akan melihat contoh debit sebagai berikut. Ini dia contoh debitnya ya. Anak-anak bisa lihat. Meter kubik per detik, desimeter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, milimeter kubik per detik, juga
meter kubik per menit, desimeter kubik per menit, sentimeter kubik per menit, dan milimeter kubik per menit. Oke, anak-anak sudah lihat ya bentuk satuan debit itu seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk bagaimana sih mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama, oke? Bu Guru akan berikan contoh. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh 34.000 milimeter kubik per detik sama dengan titik-titik sentimeter kubik per detik. Nah, satuannya sama ya, detik sama detik. Yang hanya diubah adalah pengukurannya, pengukuran volumenya, milimeter ke sentimeter. Nah, milimeter ke sentimeter itu naik 1. Jadi, kalau naik 1 karena pangkat 3 atau kubik, dia dibagi 1000. Jadi 34.000 dibagi 1000. Hasilnya adalah 34. Nah, jadi 34 cm kubik per detik. Ya, anak-anak bisa paham ya, kita hanya mengubah pengukuran volumenya, tapi waktunya tetap sama. Jadi, tangga pengukuran tadi itu akan memudahkan anak-anak dalam menghitung ya. Selanjutnya kita akan mengubah satuan debit itu dengan waktu yang berbeda. Tapi bisa dilihat di sini volumenya sama meter kubik, tapi kita akan ubah menit ke detik. Nah, tadi anak-anak pasti tahu ya, seperti yang tadi ada di buku, kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik kan. Jadi sekarang untuk mengubah menit ke detik itu dibagi ya, karena detik kan lebih kecil ya anak-anak. Jadi 420 dibagi 1 menit berapa tadi? 60 detik ya. Berapa 420 dibagi 60? Ya benar, jawabannya 7. Jadi jawabannya adalah 7 meter kubik per detik. Nah, jadi yang diubah itu menit ke detiknya ya anak-anak, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 420 meter kubik dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 7. Jadi 420 meter kubik per menit sama dengan 7 meter kubik per detik. Ya. Selanjutnya kita akan mengubah satuan debit dengan satuan volume dan satuan waktu yang berbeda. Jadi sama-sama berbeda dua-duanya ya. Oke, baik. Yang pertama Ibu akan kasih contoh 4.500 desimeter kubik per detik sama dengan titik-titik meter kubik per menit. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya. Pertama kita akan ubah dulu desimeter ke meter. Desimeter ke meter itu naik 1 tangga. Jadi dia dibagi 1000, benar. Jadi 4.500 dibagi 1000 hasilnya adalah 4,5 meter kubik. Oke, sudah. Sekarang kita akan ubah dari detik ke menit. Karena detik ke menit, berapa sih 1 menit? 1 menit tadi kan sama dengan 60 detik. Karena kita akan ke menit, jadi dia dikali ya, bukan dibagi. Jadi 4,5 dikali 60
Hasilnya adalah 270. Jadi meter kubik per menit. Oke anak-anak, bisa dipahami? Oke, contoh selanjutnya 24 meter kubik per menit sama dengan titik-titik desimeter kubik per detik. Oke, pertama kita ubah dulu satuannya ya, pengukurannya dulu, volumenya. Meter ke desimeter turun 1 karena dia pangkat 3 atau kubik, jadi karena turun 1 dikalikan dengan 1000. Benar, 24 kali 1000 sama dengan 24.000. Nah, setelah kita tahu volumenya, kita akan ke waktunya. 1 menit sama dengan 60 detik. Maaf ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Karena kita akan menuju ke kecil, jadi dia dibagi. Jadi 24.000 dibagi 60. Hasilnya berapa? 400. Ya. Jadi 400 desimeter kubik per detik. Jangan lupa ya, selalu tulis satuannya. Nah, jadi 24 meter kubik per menit sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Diubah dulu volumenya, baru waktunya diperhatikan menit ke detik dibagi 60, kalau detik ke menit dikali 60. Oke, semoga paham ya anak-anak.